Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Astri Maidai akan mempresentasikan tentang fase farmakodinamika. Nah, fase farmakodinamika. Fase farmakodinamika adalah fase di mana obat telah berinteraksi dengan sisi reseptor dan siap memberikan efek yang menghasilkan perubahan transduksi sinyal pada tingkat molekuler, seluler, organ, dan jaringan. 1. Mekanisme kerja obat. Ada beberapa mekanisme kerja obat yang dapat digolongkan sebagai berikut. A. Secara fisika. Contohnya anestetik terbang, laksania, dan diuretik osmotis. B. Secara kimia. Misalnya antasinda lambung dan zat-zat helasi atau zat-zat yang dapat mengakibatkan logam berat. C. Proses metabolisme. Misalnya antibiotika menggunakan pembentukan dinding sel kuman, sintesis protein, dan metabolisme asam nukleat. Yang D. Secara kompetisi atau saingan. Dalam hal ini dapat dibedakan dua jenis, yaitu untuk reseptor spesifik dan enzim-enzim misalnya sulfonamida. Nah, yang kedua ada efek terapi. Efek terapi adalah hasil penanganan medis yang sesuai dengan apa yang diinginkan, setakar dengan tujuan pemberian penanganan, baik yang telah diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan. Tidak semua obat bersifat menyembuhkan. Penyakit diantaranya hanya meniadakan atau meringankan gejala-gejalanya saja. Oleh karena itu, dapat dibedakan menjadi 3 jenis pengobatan. Yang A. Terapi kasual, yaitu pengobatan dengan meniadakan atau memusnahkan penyebab penyakitnya, misalnya sulfonamid, antibiotika, obat malaria, dan sebagainya. B. Terapi simptomatis, yaitu pengobatan untuk menghilangkan atau meringankan gejala penyakit, sedangkan penyebab yang lebih mendalam tidak dipengaruhi, misalnya pemberian analgetik pada reumatik atau sakit kepala. C. Terapi substitusi, yaitu pengobatan dengan cara menggantikan zat-zat yang seharusnya dibuat oleh organ tubuh yang sakit, misalnya suntikan insulin pada penderita diabetes dan tiroksi pada penderita hipertiroid. Bagaimana cara untuk menghindari pemakaian obat yang terlalu sering? Industri farmasi telah mengembangkan dan memasarkan tablet-tablet dengan efek jangka panjang melalui prinsip dilute action atau sustained release, sehingga dosis yang diperlukan cukup 1 atau maksimal 2 kali sehari. Injeksi efek obat dapat diperpanjang dengan prinsip memperlambat resepsinya dengan cara berikut. A. Menggunakan minyak sebagai zat pelarut untuk zat lipofil, misalnya hormon reklamin, penisilin, dan sebagainya. B. Memperkecil daya larut obat dengan menggabungkan zat-zat lipofil. C. Menggunakan bentuk kristal yang lebih kasar. D. Menambah vasokonstriktor atau menciutkan pembuluh agar penyebaran obat diperlambat. Yang ketiga ada placebo, adalah obat palsu yang bentuknya dibuat mirip dengan obat asli. Obat ini sering digunakan sebagai pembanding untuk menguji efektivitas suatu obat dalam uji klinis. Nah, tujuan placebo ada 3. Yang pertama itu penggolong sugesti, yaitu mengalami kecanduan obat-obatan narkotika dan psikotropika lainnya, maupun penderita kanker stadium akhir. Yang kedua ada uji klinis, yaitu digunakan pada tahap akhir dalam rangkaian suatu obat baru yang akan dinilai efek farmakologisnya. Yang terakhir ada perlengkapan dan penggenap pil KB, yaitu bertujuan agar pasien tidak terlupa menelan pil KB saat menstruasi. 4. Efek yang tidak diinginkan. Efek samping, yaitu segala pengaruh obat yang tidak diinginkan pada tujuan terapi yang dimaksud pada dosis normal WHO 1970. Yang kedua ada idiosinkrasi, yaitu peristiwa di mana suatu obat memberikan efek yang sama sekali berlainan atau berlawanan dari efek normalnya. 3. Ada alergi, yaitu peristiwa hipersensitif akibat
penjelasan histamin di dalam tubuh atau terjadinya reaksi khusus antara antigen antibodi, gejala-gejala alergi yang terpenting dan sering terjadi adalah pada kulit. Yang terakhir ada fotosintesis, yaitu kepekaan berlebihan terhadap cahaya akibat penggunaan obat, seringkali terjadi pada penggunaan kosmetik yang tidak cocok. 5. Ada efek toksis. Nah, efek toksis itu adalah tingkat merusak suatu zat jika dipaparkan terhadap organisme. Toksisitas dapat mengacau pada dampak terhadap seluruh organisme seperti hewan, bakteri, atau tumbuhan, dan efek terhadap substruk organisasi seperti sel, sitotoksisitas, atau organ tubuh seperti hati, hepatotoksisitas. Nah, ada toleransi, habituasi, dan adiksi, yaitu peristiwa di mana obat dinaikkan terus-menerus untuk mencapai efek terapeutik yang sama. A. Ada toleransi primer atau bawaan, terdapat pada sebagian orang dan binatang tertentu, misalnya kelinci, sangat toleran untuk atropin. B. Toleransi sekunder, yang bisa timbul setelah menggunakan suatu obat selama beberapa waktu. Organisme menjadi kurang peka terhadap obat tersebut. Hal ini disebut habituasi atau kebiasaan. C. Toleransi silang. Dapat terjadi antara zat-zat dengan struktur kimia serupa, yaitu fenobarbital dan butobarbital, atau kadang-kadang antara zat-zat yang berlainan, misalnya alkohol dan barbital. D. Tachiphylaxis adalah toleransi yang timbul dengan pesat sekali bila obat diulangi dalam waktu singkat. 1. Habituasi atau kebiasaan adalah ketergantungan fisik atau jasmani saja sebagai akibat kebiasaan dalam mengonsumsi obat. Habituasi dapat melalui beberapa cara, yaitu dengan indukasi enzim, reseptor sekunder, dan penghambat resorpsi. 2. Ada adiksi atau ketagihan. Beberapa dengan habituasi dalam dua hal, yakni adanya ketergantungan jasmania dan rohaniah, dan bila pengobatan dihentikan dapat menimbulkan efek hebat secara fisik dan mental atau sakau. Nah, toleransi dapat berbahaya atau mematikan karena akan menyebabkan kelebihan dosis atau overdosis. Yang keenam ada resistensi bakteri. Resistensi bakteri adalah keadaan di mana bakteri telah menjadi kebal terhadap obat karena memiliki daya tahan yang lebih kuat. 7. Dosis merupakan kadar suatu kimiawi atau fisik biologis yang dapat mempengaruhi suatu organisme secara biologis. Semakin besar kadarnya, semakin besar pula dosisnya. Takaran pemakaian suatu obat umumnya tercantum dalam setiap farmakope. Yang umum dipakai sekarang adalah dosis pemakaian usual dosis atau dosis lazim. Anak-anak kecil, terutama bayi yang baru lahir, menunjukkan kepekaan yang lebih besar terhadap obat karena fungsi hati, ginjal, serta enzim-enzimnya belum lengkap perkembangannya, dan juga untuk orang di atas usia 65 tahun. Yang kedelapan, ada waktu menelan obat. Obat dengan sifat atau maksud pengobatan khusus guna menghasilkan efek maksimal atau menghindarkan efek samping tertentu. A. Obat yang diharapkan memberikan efek yang cepat sebaiknya ditelan sebelum makan. Contohnya analgetika kecuali asetosal. B. Obat diberikan pada lambung kosong, yakni 1 jam sebelum makan dan 2 jam setelah makan, adalah penisilin, rifampicin, cefalosporin, eritromisin, rofamisin, lincomycin, clindamycin, dan tetraksilin. C. Obat yang bersifat merangsang mukosa lambung harus digunakan pada waktu atau setelah makan.
9. Indeksi terapi. Indeksi terapi adalah untuk menilai keamanan dan efek suatu obat dilakukan dengan menggunakan binatang-binatang percobaan. Yang ditentukan adalah khusus AD50, yaitu dosis yang menghasilkan efek pada 50% dari jumlah binatang percobaan. 10. Ada kombinasi obat. Kombinasi obat adalah dua obat yang digunakan pada waktu yang bersamaan dapat saling mempengaruhi kerjanya masing-masing, yaitu A. Antagonisme, di mana kegiatan obat pertama dikurangi atau ditiadakan sama sekali oleh obat kedua. B. Sinergisme, di mana kekuatan obat pertama diperkuat oleh obat kedua. Ada dua jenis sinergisme, yaitu yang pertama ada adisi atau sumasi, adalah kekuatan kombinasi obat adalah sama dengan jumlah masing-masing kekuatan obat tersebut. Yang kedua ada potensiasi, adalah kekuatan untuk kombinasi kedua obat lebih besar dari jumlah kedua obat tersebut. Keuntungan kombinasi obat. A. Menambah kerja terapeutik tanpa menambah efek buruk dan mengurangi toksisitas masing-masing obat. Misalnya, trisulfa. B. Menghambat terjadi resistansi, misalnya kombinasi rifampicin dan isoniazid. C. Memperoleh potensiasi, misalnya cotrimoxazole atau kombinasi sulfamethoxazole dan trimetropin. Nah, di sini juga ada kerugian obat kombinasi. Yang A itu pemborosan, B. Takaran. Setiap obat belum tentu sesuai dengan kebutuhan, sedangkan takaran obat tidak dapat diubah tanpa mengubah dosis obat lainnya. C. Manfaat tidak memenuhi syarat. D. Mempermudah terjadinya resistansi terhadap beberapa spesies kuman. 11. Ada interaksi obat. Interaksi obat adalah perubahan aksi atau efek samping obat yang disebabkan oleh pemberian bersamaan dengan makanan, minuman, suplemen, atau obat lain. Ada 3 interaksi, yaitu A. Interaksi farmaseutika, fase yang meliputi waktu melalui penggunaan obat melalui mulut sampai pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. B. Interaksi farmakodinamika, interaksi antara obat dengan reseptor menghasilkan perubahan transduksi sinyal pada tingkat molekuler, seluler, organ, dan jaringan. C. Interaksi farmakokinetika, fase yang meliputi semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat dari bentuk sediaannya yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, di sini juga ada gambar farmaseutika di foto pertama, farmakokinetika di foto kedua, dan gambar farmakodinamika di foto ketiga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.